Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berada di rumah maupun yang berada di sekolah, semoga kalian selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasanya, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, bersama-sama dengan khusyuk. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu dan berikanlah pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak kelas 3 ya, pada semester yang kedua ini hari ini kita masuk pada bab yang ketiga ya, masih bab yang ketiga, yaitu meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha mendengar ya. Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar ya. Benar nggak bab yang ketiga itu anak-anak? Ya, mengetahui dan Maha mendengar ya. Allah Maha mengetahui itu anak-anak ya, dan Maha mendengar adalah salah satu dari Asmaul Husna, yang mana Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99 ya. Nah, di kelas 3 semester 2 ini kita semua mempelajari salah satu dari Asmaul Husna ya, yaitu 2 Asmaul Husna, yang mana Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mendengar ya. Allah Maha mengetahui itu disebut dengan apa anak-anak? Al-Alim ya. Allah Maha mengetahui ya, Asmaul Husnanya yaitu Al-Alim ya. Sedangkan Allah Maha mendengar disebut dengan As-Sami ya. Ya, beda lagi ya. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat ya, yang disebut dengan Al-Basir. Nah, itu hampir sama ya, Al-Basir ya. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui yaitu Al-Alim ya. Kalau mau mendengar As-Sami ya. Jadi Allah Maha mendengar ini, Al-Alim dan As-Sami, Allah Maha mendengar ya. Itu juga Asmaul Husna anak-anak ya. Artinya apa? Nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Maha mengetahui ini berarti Allah yang mengetahui seluruh alam semesta ini ya, jagat raya ini ya, langit dan bumi beserta isinya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu mengetahui yang nyata dan yang gaib ya. Artinya yang nyata itu yang kelihatan ya, yang gaib yang tidak kelihatan. Jadi Allah itu mengetahui semua anak-anak yang nyata dan yang gaib ya, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, atau yang tampak atau yang tidak tampak ya. Semuanya itu Allah tahu. Bahkan kalau manusia ya, manusia kan diciptakan oleh Allah ya, berarti Allah itu mengetahui seluruh tubuh kita ya, bahkan sifat-sifat kita, hati kita, Allah itu tahu karena Allah yang menciptakan ya. Kalau kita manusia itu kan hanya mengetahui casingnya jasadnya manusia aja kan ya, kelihatan cantik, kelihatan ganteng ya kalau laki-laki ya kan. Nah, itu hanya jasadnya aja ya, kelihatan di luarnya saja ya, kalau HP itu casingnya saja. Namun sifatnya ya, perangainya, akhlaknya atau hatinya yang ada di dalam sini nih ya. Nah, itu tidak ada satupun manusia yang tahu ya.
Terkadang seseorang atau manusia itu kelihatan baik banget, iya enggak? Ya, di luarnya itu kelihatan baik banget ya. Nah, kadang dia pakai sarung ya, pakai peci gitu. Yang perempuan juga pakai hijab ya. Nah, itu belum tentu juga hatinya baik. Nah, ya kan? Nah, itu jadi pastikan manusia itu dari casingnya, dari bentuk postur tubuhnya, tidak ya. Tapi dari hatinya. Hati dan amal. Nah, itu tadi seperti ikhlas itu kan. Ikhlas itu kita tahu dari hati dan amalnya. Ya, hati dan amalnya. Hatinya bagaimana, amalnya bagaimana. Nah, itu yang tahu Allah. Ya, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tugas kita sebagai manusia apa? Berhusnuzon. Ya. Berhusnuzon ya. Ya. Tugas kita ini adalah berprasangka baik saja. Tidak boleh suudzon. Ya, tidak boleh suudzon, berprasangka buruk. Ya, tugas manusia, kita sebagai manusia itu hanya apa? Berprasangka baik ya, pada orang lain, pada teman-teman kita harus berprasangka baik, tidak boleh buruk. Ya, arek iku nakal ya. Arek iku jahat ya. Ya tidak usah ngomong seperti itu ya. Kalau memang teman kita ya tidak berkenan dalam hati kita, ya nggak cocok dengan hati kita, ya sudah nggak usah berteman ya. Nah, cari teman yang lainnya, teman yang baik. Nah begitu ya. Jadi manusia itu tidak tahu hatinya orang lain, yang tahu hanyalah Allah. Karena Allah Maha mengetahui, yang disebut dengan Al-Alim. Jadi Allah itu mengetahui yang nampak maupun yang tidak tampak, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, ya, yang nyata maupun yang gaib, ya, yang ada di bumi maupun yang berada di dalam bumi pun Allah mengetahui, ya, ya karena memang Allah yang menciptakan, ya kan. Kemudian Allah Maha mendengar, ya, As-Sami, ya toh, Asmaul Husnanya As-Sami. Allah mendengar juga apa? Mendengar semuanya. Mendengar semuanya juga. Mendengar yang nyata maupun yang tersembunyi, ya. Yang bisik-bisik pun Allah tahu, ya. Bahkan niat kita yang akan kita sampaikan, yang akan kita ucapkan, Allah itu tahu, ya. Contoh, manusia akan berniat jelek gitu, berniat jahat, niat mencuri, ya kan. Nah itu Allah sudah tahu, sudah dengar ini niat-niatnya ini. Oh, orang ini mau berbuat jahat. Jadi Allah itu Maha mendengar semua yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, ya. Oleh sebab itu, ya, karena pengetahuan Allah dan Allah yang Maha mendengar, itu tidak ada batasannya, ya, tidak ada batasannya, ya, sangat luar biasa sekali, ya, sangat luas sekali pengetahuan dan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mendengar. Nah kita sebagai manusia itu haruslah apa? Berhati-hati dalam bertindak, ya. Berhati-hati dalam melakukan perbuatan. Jangan sampai yang kita lakukan itu menimbulkan dosa, karena Allah itu semuanya tahu, ya. Dan di kanan kiri kita juga ada malaikat. Jangan lupa malaikat raqib dan atid yang mencatat amal kebaikan kita dan juga mencatat amal keburukan kita, ya. Makanya kita tidak boleh main-main. Maksudnya apa? Kalau kita terlintas dalam benak pikiran kita ingin berbuat jahat, ingin berbuat tidak baik,
males sholat, males ngaji, males belajar, ya toh. Nah itu harus dihilangkan pikiran-pikiran seperti itu ya, harus dihilangkan, ditinggalkan, kemudian segera kita melakukan perbuatan baik, rajin sholat, rajin ngaji, rajin belajar, rajin membantu orang tua. Nah seperti itu, karena Allah maha mengetahui dan maha mendengar. Kalau kita meyakini, percaya kalau Allah itu maha mengetahui dan maha mendengar, maka dalam kehidupan kita akan berhati-hati ya. Kita berhati-hati artinya apa? Jangan sampai saya ini berbuat kejahatan ya. Jangan sampai saya itu berbuat perbuatan tercela yang dilarang oleh Allah ya. Contohnya menyakiti teman kalian ya. Menyakiti teman kalian dengan cara mengejek ya, atau dengan cara memukul ya, menghina dan lain sebagainya ya, atau mencaci maki ya. Nah itu perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang harus kita hindari karena Allah tahu ya. Nah kalau Allah tahu kita melakukan perbuatan yang tidak baik, maka kita tidak akan diberikan kebahagiaan di dunia ini ya. Jadi apa? Jadi kalau kita di kehidupan dunia ini tidak bahagia, merasa resah, gelisah ya, itu karena perbuatan dan tingkah laku kita sendiri yang tidak baik. Jadi Allah mengetahui perbuatan kita yang jahat, kemudian kita dikasih apa? Ketidakbahagiaan. Nah seperti itu. Nah kalau kita senantiasa melakukan perbuatan baik, maka yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala yaitu kebahagiaan, ya toh, ketenangan hati, ketentraman pikiran, ya toh. Nah seperti itu ya. Makanya dalam kehidupan ini Allah kan maha mengetahui dan maha mendengar. Berhati-hatilah, jangan sampai kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan sebaliknya senantiasa melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pelajaran pada hari ini, yaitu dengan subtema dengan bab yang ketiga, yaitu Allah meyakini Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dan maha mendengar, atau al-alim dan as-sami ya. Semoga kalian memahaminya dan mampu dipraktekkan dalam kehidupan ini, dan kita kalian semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.